Mula beroperasi pada Oktober lepas, dalam tempoh 2 bulan, lebih 1,000,000 orang dilaporkan menggunakan perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi HSR Indonesia. Kereta api diberi nama Wush itu merupakan HSR pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta sehingga Bandung. Kehebatan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi daya tarik masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di berbagai negara di Asia, Eropa, Filipina, dan sebagainya. Tapi yang paling ramai adalah masyarakat dari Malaysia. Bahkan sebelumnya mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri turut bahagia naik kereta cepat di Indonesia. Dan warganya pun ikut berbondong-bondong ke Indonesia hanya untuk mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Begitu populernya kereta cepat Wush ini memikat warga dari berbagai negara untuk mencobanya. Kenapa bisa begitu? Tentu yang paling memikat dari kereta cepat adalah kecepatannya, yaitu 350 km per jam. Pertama di Asia dan bumi bagian selatan. Selain itu bentuk dari kereta cepat Wush yang super modern. Lebih modern dari kereta-kereta yang ada di Malaysia dan juga ASEAN. Maka dari itu, mereka ingin mencoba kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Nah, di sini ada video menarik dari pengusaha asal Malaysia yang terkesima dengan kemajuan Indonesia saat ini dan ke depannya. Would you want the high-speed rail from Jakarta to Bandung? Would you want it to be extended all the way to East Java to Surabaya? All the local Indonesians said yes immediately. They were very happy with the project. Very different from what you read in the Western media. That the high-speed rail is another dead trap. There are no benefits to Indonesia. It's a wrong project. So when you talk to local people, they say, look, it's extremely popular. The frequency per day has, I think, more than doubled. It's very popular, and they want it to be extended. And talking about that, I think all of us are aware, know that the biggest obstacle facing Indonesia's explosion into high growth is infrastructure. Now Malaysia has been trying to build this highway, that highway for quite some time. And unknown to most people, Indonesia has got quite a number of major infrastructure which hasn't been highlighted. There is the Trans-Sumatra Highway, all the way from the north. It's under construction. It's due for completion either 2024 or 2025. I think by now, more than 60% have been completed. It's very long. It's 2,800 kilometers. It runs the entire length of Sumatra from Aceh in the north down to really the southern tip of what is known as Bakauhena, which is I think near the Lampung district. It's 2,800 over kilometers. That is, if my memory is correct, that I think is about 3.5 times longer than the entire West Malaysia. And it's going to be completed. Can you imagine when Indonesia has that kind of connectivity, the improvement in productivity, the untapped resources that will be now realized, put into good use? It changes the game altogether. And then there's also the Trans-Sumatra Railway and so on and so forth. And then of course, you have the new capital, Nusantara, right, which is going to be launched next year. It's really progressing pretty well, but that's just the first phase. So when Indonesia gets to have the next effective president, that will be for the next 5 to 10 years, and then by then Indonesia would have enjoyed 30 years of political stability. Right? All they need is that political stability, and then the huge hidden potential of Indonesia
will be unleashed. And when that is unleashed, I think it will not be too far-fetched that 10-15 years from now, we Malaysians might want to come to Indonesia to look for work. Nah, Sobat Maju, itulah kehebatan dan kemajuan dari Indonesia yang diakui oleh orang penting pengusaha intelek dari Malaysia. Dengan adanya infrastruktur seperti kereta cepat WUS, ini bisa menjadi daya tarik bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, pariwisata, bahkan harga diri bangsa, bahwa negara seperti Indonesia akhirnya memiliki transportasi tercanggih, tercepat di Asia Tenggara dan di bumi bagian selatan. Walaupun Malaysia tak ada kereta cepat, tapi saat ini mereka sedang membangun kereta semi cepat, rel standar ECRL. Warga Malaysia udah happy. Mereka kira kereta cepat, tapi ternyata itu hanya kereta biasa atau kereta semi cepat dengan kecepatan 160 km per jam, berbanding jauh dari Indonesia, yaitu 350 km per jam. Untuk naik ini, bahkan saya pada saat saya dari Laos ke Makassar, ke Malaysia, ke KL, ketemu dengan GM-nya. Pak, sekarang ini banyak sekali orang dari Malaysia datang ke Bandung satu hari naik WUS untuk uji coba, untuk pengen merasakan. Setelah itu Jakarta satu hari terus pulang. Hanya untuk merasakan jadi pengalaman ini jadi tujuan destinasi wisata Indonesia untuk Asia Tenggara. Dan kereta cepat ini di luar negeri heboh sekali. Itu Malaysia menjadi berita besar bahwa Indonesia punya kereta cepat ini. Kemarin dulu kan di uji coba. Itu uji coba ini menjadi berita besar di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Jadi bintang sekali karena ini kan memang negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara. Saya kira banyak proyek besar. Dulu Tugu Monas juga begitu, ketika dibangun dianggap Bung Karno megalomanial, tapi kan kemudian juga orang bisa menerima. Taman Mini Indonesia Indah juga sampai demo berbulan-bulan, tapi akhirnya juga menjadi proyek besar. Rasanya semua proyek besar kok pasti menimbulkan kontroversi. Nah, begitulah kemajuan dari negara ASEAN seperti Indonesia dan juga Malaysia. Bagaimana pendapat kalian?